Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Biologi. Di video-video sebelumnya kita telah memahami cara atau metode RAPD atau dikenal juga sebagai rapid, kemudian RFLP hingga DNA barcoding. Pada video kali ini mari kita pelajari metode blotting test. Dan ada dua blotting yang akan kita pahami di video kali ini, yaitu shorten blot dan northern blot. Sebelum kita memahami shorten and northern blot, kita harus memahami terlebih dahulu blotting itu apa. Ya, secara sederhana, blotting itu adalah proses mentransfer makromolekul, bisa protein, asam nukleat atau makromolekul lain dari gel ke permukaan padat dari suatu membran, yang kemudian dideteksi keberadaan makromolekul tadi menggunakan probe tertentu. Sehingga secara sederhana blotting itu ya kita gunakan untuk mendeteksi keberadaan makromolekul tertentu. Yang awalnya makromolekul itu ada di gel, kemudian kita transfer ke membran, begitu. Dan untuk mendeteksi keberadaannya kita gunakan probe atau penanda yang sudah difluorensi atau mengandung radiasi. Nah, kemudian blotting ini ada macam-macam. Ada shorten blot yang merupakan blotting pertama yang pertama kali ditemukan, dikembangkan. Kemudian juga ada northern blot, kemudian juga ada western blot. Selain tiga ini masih ada blotting yang lain, ada juga gabungan begitu antara shorten dengan northern dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu yang shorten blot. Langsung saja kita lihat langkah-langkahnya ya. Namun sebelum itu kita harus paham terlebih dahulu ya, shorten blot itu apa? Shorten blot itu adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan sequence DNA tertentu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadinya shorten blot kita gunakan untuk mengetahui keberadaan sequence DNA tertentu. Makromolekulnya adalah DNA dari sampel yang kita miliki. Nah, kenapa kok namanya shorten? Karena penciptanya atau yang mengembangkan metode ini bernama Sir Edwin Mellor Shorten. Sehingga dari namanya digunakan sebagai nama metode ini. Nah, sekarang langkah-langkahnya bagaimana? Nah, misalkan kita mengambil DNA dari ibu ini ya. Selain mengambil DNA dari ibu ini, kita juga mengambil DNA dari orang lain. Jadinya ada beberapa orang kita ambil DNA-nya. Setelah DNA kita ekstraksi atau kita isolasi, kemudian kita campur dengan enzim restriksi tertentu. Tujuannya apa? Agar double strand DNA ini terpotong-potong menjadi fragmen-fragmen restriksi yang lebih kecil. Seperti kita melakukan RFLP di video sebelumnya. Ya, dan kita tentunya tahu ya bahwasanya DNA kita itu double helix atau unting ganda. Ketika dipotong menggunakan restriksi tetap double helix, tetapi fragmennya lebih pendek. Nah, langkah selanjutnya DNA double helix tadi kita lakukan elektroforesis ya, sehingga nanti DNA-nya ada di gel agarosa semacam ini, begitu. Setelah dielektroforesis kan nanti akan tersebar ya, mana yang ringan akan lebih bergerak cepat, yang berat bergeraknya lebih lambat. Nah, kemudian double strand ini kita jadikan single strand. Dengan cara apa? Dengan menambahkan alkali, misalkan NaOH. Nah, NaOH ini bekerja untuk melepas double strand tadi, ya. Jadinya ikatan unting gandanya terlepas, begitu. Nah, sehingga nanti hasilnya menjadi single strand, menjadi unting tunggal saja. Komplementernya lepas karena dikasih NaOH. Nah, kemudian single strand DNA tadi, DNA unting tunggal tadi yang dari gel agarosa ditransfer ke membran nilon ya, atau membran nitroselulosa, diletakkan di atas seperti ini. Kalau dari tampilan samping seperti ini. Jadinya di bawah kita kasih semacam bantalan ya, bisa plastik. Kemudian kita kasih filter paper atau kertas saring, kemudian gel agarosa elektroforesisnya kita letakkan di sini, atasnya langsung kita kasih membran nilon begitu. Kemudian di atasnya kita kasih beberapa filter paper atau kertas saring dan absorbent paper. Di atasnya kita kasih pemberat. Nah, di sini harapannya nanti single strand DNA atau DNA unting tunggal dari gel agarosa bisa naik ditransfer ke membran nilon. Loh, kok bisa? Karena kita menggunakan prinsip kapilaritas ya. Kan kita tahu ya gaya kapiler ya. Nah, prinsip kapilaritas itu kita gunakan di sini. Kemudian di sini kita kasih cairan buffer. Nah, setelah itu membran nilon yang tadi sudah mendapatkan transferan single strand DNA dari agarosa gel, kita kasih panas, kita beri suhu panas selama beberapa menit, atau kita kasih paparan UV selama beberapa waktu yang lebih singkat begitu daripada kalau dikasih panas. Apa tujuan dipanasi atau dipapar UV? Agar single strand DNA yang nempel di membran nilon itu bisa berhenti dan nempel secara permanen. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan?
kita deteksi keberadaan sequence DNA tertentu yang ingin kita ketahui. Nah, untuk mendeteksinya kita menggunakan sequence lain, single strand lain. Nah, single strand yang sudah spesifik, yang urutannya itu menjadi penanda, menjadi urutan bahwasanya DNA yang kita cari itu nanti bisa nempel dengan sequence DNA yang kita siapkan ini. Dan sequence DNA yang telah kita siapkan ini menggunakan probe atau mengandung probe ya. Nah, probe-nya bisa P32 alias radiasi atau juga mengandung pewarna fluoresensi begitu ya. Nah, ini kita campurkan ke sini. Nah, ini misalkan ya, sequence yang sudah mengandung probe-nya tadi. Tapi ya sebetulnya tidak sebesar ini ya. Ini biar memudahkan kita ya. Kita campurkan ke membran ini, kemudian kita cuci. Nah, setelah kita cuci, kita tempeli dengan X-ray film. Nah, X-ray film ini nanti kita amati menggunakan teknik autoradiografi. Karena autoradiografi itu kan bisa menangkap radiasi atau fluorensi. Sehingga hasilnya misalkan seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini sampel dari ibu yang pertama tadi, kemudian sampel dari ibu yang kedua, kemudian sampel dari ibu yang ketiga. Nah, pita ini menandakan bahwasannya ekstraksi DNA tadi mengandung segmen yang sudah kita inginkan dideteksi. Kalau tidak ada pita yang dihasilkan, artinya tidak ada sequence urutan DNA yang ingin kita ketahui tadi. Sedangkan kalau pitanya lebih dari satu, artinya ada salinan, ya, ada salinan sequence. Begitu. Misalkan, oh saya ingin mendeteksi gen tertentu di isolat yang sudah kita miliki. Nah, maka kita melakukan shorten blotting. Nah, kalau muncul satu pita artinya gen itu ada, tetapi hanya satu salinan. Kalau tidak ada pita artinya gen itu tidak ditemukan atau tidak berada, tidak dimiliki oleh organisme tersebut. Kalau ada pitanya lebih dari satu artinya gennya sudah terkopi, tersalin. Begitu. Dan beratnya bisa berubah, ya. Bisa jadi kan setelah tersalin mengalami insersi sehingga semakin panjang salinannya, atau mengalami delesi di tengah-tengah sehingga salinan gennya menjadi semakin kecil. Sehingga ketika di elektroforesis dan dilihat di shorten blotting, maka nanti beratnya bisa berubah, pitanya bisa berubah posisinya. Begitu. Nah, apa tujuan kita melakukan shorten blotting? Aplikasinya yang pertama adalah untuk mendeteksi keberadaan gen. Misalkan, oh orang ini kalau sehat harus ada gen ini, kalau sakit gen ini rusak, termutasi atau hilang gitu. Maka kita bisa menggunakan shorten blot untuk mendeteksi apakah gen itu ada atau tidak. Kemudian untuk mengetahui jumlah salinan gen ya, misalkan kita ingin mempelajari antara satu spesies dengan spesies lain, gennya ada, tapi ternyata organisme lain gennya cuma satu, yang lain ada salinan gennya. Kita bisa menggunakan shorten blotting. Kemudian kita juga bisa melakukan shorten blotting ketika melakukan RFLP. Di video sebelumnya kan saya singgung ya, RFLP itu bagus tetapi kompleks karena membutuhkan shorten blotting. Nah, ini buktinya ya, langkahnya banyak. Begitu. Nah, sekarang kita ke Northern blot. Nah, kalau Northern blot itu sama, kita gunakan untuk mendeteksi keberadaan makromolekul. Tapi makromolekul yang kita deteksi adalah RNA atau RNA. Ya, kalau shorten blot itu DNA, kalau Northern blot itu RNA. Nah, siapa yang menciptakan? Yaitu James Alwyn, David Kemp, dan George Stuck. Nah, di sini tidak ada yang namanya Norton. Tapi kok diberi nama Norton? Ya karena metode sebelumnya namanya Western ya. Shorten ya. Nama awal dari metode yang pertama tadi, deteksi DNA itu kan Shorten. Maka kemudian tim ini memberi nama metode yang dia kembangkan menjadi Norton ya. Kalau short itu kan selatan, kalau north itu kan utara begitu ya. Nah, kemudian apa tahapannya? Nah, kalau Northern blot kita butuh RNA terlebih dahulu. Ya, beda dengan DNA ya. Kalau RNA itu kan pendek-pendek. Kemudian RNA ini kita elektroforesis di gel agarosa, kemudian sama kita kasih membran nilon ya. Dan seperti ini kita kasih tumpukan seperti ini yang harapannya nanti RNA unting tunggalnya bisa naik. Nah, di sini tidak kita kasih alkali atau NaCl ya, karena RNA itu kan unting tunggal. Ini mohon maaf salah, ini sebenarnya untingnya tunggal tidak ganda seperti ini. Karena RNA itu kan unting tunggal. Ya, kemudian kita kasih pemberat seperti ini yang harapannya nanti elektroforesis RNA unting tunggal dari elektroforesis ini bisa tertransfer ke membran nylon tadi. Kemudian sama kita panasi atau kita papar UV yang harapannya single strand RNA tadi nempel dan immobile di membran nilon tadi. Nah, setelah itu kita deteksi juga menggunakan probe single strand juga yang harapannya nanti kalau ada RNA yang cocok dengan sequence ini nanti akan hibridisasi, akan nempel ya. Ya gitu.
Setelah itu sama, kita kasih X-ray film, lalu kita autoradiografi dan kita cek hasilnya. Begitu. Apa tujuan melakukan Norton blot? Nah, aplikasi utama yang paling sering kita temui ketika menggunakan Norton blot adalah untuk mempelajari ekspresi gen di sel, jaringan atau organisme yang berbeda. Kenapa? Karena ekspresi gen itu kan tahapannya adalah transkripsi dan translasi. Transkripsi itu kan menghasilkan RNA dari DNA. Itu sudah termasuk ekspresi gen. Nah, sehingga misalkan kita ingin mempelajari, oh sel ini mengandung gen ini, gennya diekspresikan apa enggak sih? Maka harus menghasilkan RNA. Nah, keberadaan RNA bisa kita deteksi menggunakan Norton blot. Nah, itu ya bedanya Norton sama Shorten. Kalau Western itu kita mendeteksi protein, tetapi metodenya tidak seperti ini ya. Langkah-langkahnya agak serupa, tetapi bahan dan alatnya yang berbeda. Oke, itu ya penjelasan saya terkait blotting yaitu Shorten dan Norton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.